pagi Bapak Keller. Selamat pagi Pak. Oke, hari ini Bapak akan melaksanakan yang namanya coaching terhadap Ibu Soehardi Lubis. Jadi di coaching itu nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama itu mengenai prinsip coaching. Ya. Di mana prinsip coaching itu nanti ada 3. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Selanjutnya nanti di dalam pelaksanaan coaching ada kompetensi inti. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, baru yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga paradigma berpikir coaching ada 5. Yang pertama fokus pada coaching, yang kedua bersikap terbuka, yang ketiga bersikap rasa ingin tahu, yang keempat memiliki kesadaran, kemudian yang kelima mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi di coaching itu nanti ada yang mau dinilai. Yang pertama di sana melaksanakan langkah tertentu. Kemudian yang kedua pertanyaan berbobot dari coach. Kemudian saya nanti di sana akan melihat bagaimana respon coach terhadap pertanyaan coach. Maka dengan menggunakan waktu yang singkat, nanti Bapak akan melaksanakan yang namanya coaching terhadap Ibu Soehardi Lubis. Maka dengan ini agar dilaksanakan pelaksanaan coachingnya dengan baik. Ya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya dan pencerahannya untuk apa yang saya lakukan di dalam proses coaching Pak. Terima kasih Pak. Jadi sebelum dilaksanakan coaching terhadap Ibu Soehardi Lubis, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, di dalam coaching itu nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk proses coaching nanti yang akan saya lakukan Pak, saya ingin menonjolkan kehadiran penuh dan mendengar aktif. Oke. Baru yang kedua, dari kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Saya mau mengembangkan salah satunya yaitu mendengar aktif Pak dari si coach nanti Ibu Soehardi. Oke, berarti mendengarkan aktif ya. Iya. Oke, selanjutnya yang ketiga, indikator mana yang ingin dicapai coach dalam coaching nanti? Dari proses coaching ini Pak, saya mau yang saya harapkan supaya coach nanti bisa mampu menemukan dan menyelesaikan masalah yang dia hadapi di dalam proses pembelajaran. Oke, jadi dari 3 pertanyaan tadi sudah Bapak jawab, maka selanjutnya dipersilakanlah nanti untuk melaksanakan coaching. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Soehardi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa. Luar biasa. Bapak bagaimana? Ya, saya juga luar biasa sudah bertemu dengan Ibu hari ini. Ibu kemarin kan ada menghubungi saya via WA, WhatsApp. Mungkin dalam pikiran saya memang kemarin tidak membahas secara mendalam, ya, karena saya pikir lebih enak kita bertatap muka untuk membahasnya. Kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan, Ibu capai dari pertemuan kita hari ini? Begini Pak, saya itu ada yang membuat saya kurang nyaman gitu ya Pak. Waktu jam mengajar, siswa saya itu minta izin ke kamar mandi, hal yang bisa mengganggu karena kalau cuma 1 orang nggak apa-apa. Jadi dalam proses pembelajaran siswa sering keluar
kamar mandi ya, untuk pergi ke kamar mandi yang menurut ibu itu bisa mengganggu ya, mengganggu suasana proses pembelajaran ya. Eh, dan ini sudah berlangsung sejak kapan Bu? Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang sih Pak. Kan gini, di sekolah kami ada peraturan murid itu tidak boleh ke kamar mandi pada saat jam pelajaran. Jadi waktu yang diberikan untuk siswa itu pagi selesai baris sebelum masuk latihan, kemudian istirahat. Nah, istirahat itu ada 20 menit. Jadi dianggap cukup lah ini dipakai untuk ke kamar mandi. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran gitu. Berarti peraturan sekolah sudah menegaskan itu ya, itu ya Bu. Jadi yang kita harapkan ya siswa itu terlatih ya untuk ke kamar mandinya, jangan sesuka hati, karena saya pikir memang bisa dilatih ya Bu, dan itu harapan dan mungkin itu tujuan dari sekolah membuat peraturan ini. Baik Bu, kira-kira tujuan Ibu, nanti tujuan akhir yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita ini apa ya? Yang mau saya harapkan Pak, minta coaching ya sama Bapak ya. Saya punya ide gitu ya, ide yang baru, bagaimana caranya membuat siswa ini supaya tidak permisi aja terus gitu ya, tidak permisi di tengah pembelajaran. Itu yang mengganggu saya gitu ya, mengganggu saya, apalagi pas kita ada menjelaskan gitu ya, mengganggu menurut saya. Jadi harapan saya nanti setelah coach bersama Bapak, coachingnya bersama Bapak, saya punya ide, pemikiran baru, apa yang saya harapkan nanti di kelas saya. Berarti pertemuan kita ini sekarang kita harapkan, dan Ibu secara khusus Ibu mengharapkan supaya nanti muncul ya ide-ide dari Ibu sendiri, bagaimana untuk mengatasi situasi siswa yang sering di kamar mandi pada saat pembelajaran ya. Oke, baik Bu. Kalau yang Ibu lakukan selama ini ya, setelah fenomena ini muncul di dalam proses pembelajaran, kira-kira apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Yang saya lakukan di kelas gitu ya, terlepas dari peraturan sekolah ya Pak, yang tidak memberikan gitu. Yang saya lakukan yang pertama baru masuk itu dulu kan gitu kan. Nah, tapi ada juga yang bilang gitu, aduh Bu, nggak tahan lagi gitu ya. Oke, untuk beberapa orang masih saya berikan. Nah, oke itu sama. Tapi kenyataannya kalau kita berikan satu orang nanti berderet. Permisi Bu, jadi gitu. Jadi kalau nggak kita kasih kan, jadi mereka, kenapa itu bisa Bu? Aku nggak bisa. Gitu. Jadi kita kayaknya kehilangan akal gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi kenapa sebagian siswa itu bisa dikasih sementara yang lain tidak dikasih izin ke kamar mandi? Mungkin Ibu punya pemikiran atau alasan tertentu untuk itu? Saya berpikir begini Pak, kalau yang pertama permisi memang begitu dia mau dengar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kalau cuma satu orang setelah dia permisi, oke, masa kasih kan. Terus kalau ada lagi yang lain, di situ saya berpikir Pak, nggak betul lagi nih, nggak betul lagi. Jadi adanya di sana yang mau dijumpai atau mau apa, jadi berencana seperti itu kan. Jadi tidak bisa, saya bilang gitu ya, tidak bisa sesuai dengan peraturan itu. Jadi memang seperti orang killer lah kita gitu ya. Tapi dalam hati kita merasa gitu Pak, jangan-jangan belum betul di dalam kamar mandi gitu ya. Tapi ada juga menurut kita, nanti kalau kita kasih yang lainnya nanti yang memang nggak betul gitu. Jadi memang saya di situ agak susah Pak, membedakan seperti yang Bapak bilang kan, betulkah dia kan gitu. Tapi ada stepnya saya bilang sama mereka kan gitu. Oke, saya menerapkan peraturan di sekolah, nggak bisa keluar gitu ya. Tapi kalau memang kamu betul-betul gitu ya, kalau memang betul-betul harus ke kamar mandi gitu ya, ya kamu buatlah pilihan gitu ya. Kamu rela ditegur atau kamu
celana gitu. gitu Saya ya. lihat Ya, kalau betul. Kalau saya tetap ikuti peraturan sekolah gitu. Jadi sekarang kamu yang ambil tindakan. Nah, kamu pilih, kamu pipis celana atau kena tegur. Nah, kalau misalnya kena tegur itu konsekuensi. Tapi kalau kamu pipis celana, kamu akan sendiri kan gitu Oh. saya bilang. Oh, jadi berarti ibu memberikan pilihan ya Iya. kepada murid-murid ya atau siswa itu tentang peraturan sekolah dan konsekuensinya apabila sering keluar dari kelas untuk pengalaman dia. Nah, jadi kalau menurut ibu dari pengalaman ibu selama memberikan statement yang seperti itu kepada siswa, kira-kira ada yang enggak Bu yang pernah pengalaman siswa itu yang kena tegur atau yang memang langsung pipis di celana di kelas Bu dari statement dengan ibu celana tadi ya. ya. Sebenarnya kalau yang pipis celana nggak ada. Nggak ada, ya. Cuman yang berani keluar itu ada gitu. Kami sibuk gitu. Jadi ya udah terserah begitu ya kan. Nah, pergi saja dia, tapi setelah dia masuk kembali kita nggak ada kasih konsekuensi atau apapun. Jadi betul-betul dia mau kembali tempat itu. Berarti kalau dia memang harus benar-benar permisi keluar kamar mandi, berarti ibu sudah meyakini bahwa itu benar-benar mau Iya. ke kamar mandi gitu ya Bu. Dari apa yang sudah ibu lakukan ini dan strategi-strategi ini, kira-kira di skala 1 sampai 10 ini ibu yang sudah lakukan ini udah berada di skala skalanya ya untuk siswa yang nggak keluar gitu ya, masih menurut saya ya Iya. di skala 7 karena menurut saya masih ada murid itu yang menahan gitu, jadi nggak berani dia ditegur gitu dan dia masih bertahan gitu lah menahan gitu. Nah, jadi saya berpikir gimana ya biar memang mereka bisa senang, saya juga senang nggak terganggu gitu Pak. Nah, karena kalau dari segi kesehatan kan membantu ya kalau misalnya menahan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung kasih nanti itu mengganggu kalau berdarah pergi satu datang lagi pergi lagi gitu ya Pak. Itu kan saya pikirkan gimana dia sama-sama senang, sehat gitu Iya, kan, sehat, sudah sehat tubuh, sehat juga perasaan kayak gitu ya. pintar juga kan gitu. Itu udah pasti Iya. ya Pak. Terus Bu, yang ibu harapkan nanti setelah melakukan strategi-strategi untuk mencapai tujuan supaya anak tidak lagi ke kamar mandi, lalu tujuannya tadi kan yang ibu sampaikan bahwa ibu sebagai guru nyaman, anak didik atau siswa kita juga nyaman. Kira-kira yang ibu harapkan nanti skalanya jadi berapa Bu? Kalau tadi 7 ya Bu? Kalau Ya, yang harapkan kalau bisa saya berapa? harapkan nggak ada lagi yang permisi Pak. Oh gitu. Jadi, nggak ada lagi yang permisi untuk pelajari saya Iya, gitu ya, tidak berarti, mengganggu. ya, berarti semua harus buang air kecil itu pada saat jam istirahat. Harapannya seperti itu ya Bu, jangan lagi di dalam proses pembelajaran gitu ya Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu, apakah hambatan untuk mencapai tujuan target ini? Yang saya lihat memang jalannya ya Pak. Kenapa alasan mereka bilang mau pada setelah beristirahat setelah selesai Iya. istirahat permisi, saya tanya kenapa tidak di jam istirahat sudah diberikan waktu di situ kamar mandi, kenapa nggak di situ aja gitu. Beda-beda sih pendapat, ada yang bilang kan Bu belum minta keluar buat istirahat gitu. Kemudian ada juga siswa itu yang bilang Bu padat kali, nggak istirahat padat kali antri, Iya, gitu. iya. Itu sebenarnya Iya. alasannya. Jadi yang saya pikirkan gimana ya caranya gitu. Sementara itu kan sudah kita sekolah. Jadi kira-kira apa yang akan alternatif lainnya mungkin akan Ibu coba dulu untuk mengatasi situasi ini? Itulah Pak, mungkin saya akan berikan waktu di jam saya memang khusus ya, khusus untuk ke kamar mandi. Mungkin di tengah-tengah nanti
saya boleh kasih waktu 10 menit waktunya untuk kamar mandi. Mungkin kalau pas di jam pelajaran saya kan nggak semua lagi yang di luar, nggak ada lagi alasan antri gitu ya. Berarti bisa nanti 10 menit sudah harus kembali lagi ke dalam kelas untuk melanjutkan pembelajaran, sehingga nggak ada lagi yang minta permisi di waktu kita belajar. Iya, berarti nanti mungkin akan dibuat kesepakatan lah gitu ya Bu. Iya. Kesepakatan Betul, Pak. kesepakatan di kelas supaya mungkin karena tadi alasannya karena kamar mandi padat semua pakai pada saat jam istirahat yang gitu. Kira-kira kalau itu sudah akan dilakukan ya, masih akan dilakukan Iya, Ibu, masih iya. rencana kalau itu masih akan dilakukan, kira-kira apa prioritas Ibu di dalam melaksanakan? Kalau prioritasnya ya masih sesuai yang saya masuk ya Pak. Iya. Yang saya masuk aja. Oh, berarti nanti untuk kelas-kelas lain yang Boleh. ibu tidak masuki dan mungkin nanti Bentuknya lah. iya. Mungkin guru yang mana untuk tanya Oke. apa itu kan udah ada. Iya gitu. Baik, kalau untuk ini Bu, mungkin untuk melihat hasilnya berapa lama kira-kira kalau Ibu memikirkan ini bisa dilakukan supaya mencapai tujuan anak-anak ini bisa disiplin? Ini akan saya coba lagi besok lah kan, kebetulan ada saya besok, mungkin besok saya akan coba hasilnya, mungkin boleh lah 2 minggu ya. 2 minggu nanti saya lihat rekodnya gimana. Jadi kalau mungkin Ibu punya rencana atau waktu jangka pendek atau jangka panjangnya, kalau rencana Ibu untuk jangka pendeknya apa, untuk jangka panjangnya apa kira-kira? Kalau untuk rencana jangka pendek, itu tadi ya memberikan waktu di sela-sela kita ya, ke tengah Iya. kelas kita, memberikan waktu mereka untuk keluar ke kamar mandi, itu masih di kelas saya lah. Iya. Ya, akan coba ibunya ini. Berarti kalau berhasil, mungkin boleh kita sosialisasikan dengan Iya. temannya ataupun ke pihak sekolah, atau kita boleh usulkan gitu ya. Tapi itu masih masih proses lah, ya kan, belum tentu kan diterima, belum tentu diterima oleh teman-teman yang lain, kepala sekolah. Jadi Usulan kan? ya, jadi kalau program strategi ibu ini bisa berhasil dalam jangka pendek untuk kelas ibu dulu, tapi jangka panjangnya semoga bisa untuk semua warga sekolah ya Bu. Jadi sehingga memang pembelajaran itu bisa berjalan dan semua guru juga nyaman dalam pembelajaran, semua siswa juga nyaman di dalam pembelajaran. Kira-kira kalau itu akan Ibu lakukan, kira-kira ada hambatan atau gangguan-gangguan yang untuk melakukan strategi? Kalau hambatannya Pak, yang saya takutkan kan pasti tidak semua lah nanti itu yang kamar mandi ya. Mungkin jadi kesempatan yang lain untuk ke kantin. Iya. Dipakai 10 menit untuk Iya. ke kantin gitu, itu sih bisa pikirkan hambatannya. Gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana caranya Bu untuk mengatasi hambatan ini Iya. atau gangguan ini? Ya mungkin boleh saya nanti yang waktu yang 10 menit itu di kantin, berada di kantin gitu ya. Gitu. Atau boleh kerjasama lah dengan pihak bibir ataupun guru ya tiket ya, guru tiket. Berarti nanti untuk melakukan strategi ini berarti butuh kolaborasi ya dengan atau bantuan dari teman atau rekan sejawat, guru BK atau teman guru piket untuk membantu ya, memantau apakah betul-betul anak didik ini atau peserta siswa kita ini betul-betul kamar mandi atau jangan-jangan pergi ke kantin dan lain sebagainya ya. Jadi kalau menurut pemahaman Ibu, pemikiran Ibu, strategi ini akan berhasil atau tidak? Kita harus optimis ya Pak. Ya, optimis ya. Kita menginginkan itu berhasil lah. Iya. Ya, jadi untuk menentukan berhasil 100%,
Nanti kita lihatlah dulu kan jangka pendeknya 2 minggu dulu kita lihat apakah sesuai dengan asumsi kita bisa berhasil atau tidak. Baik, berarti dilakukan dulu ya kan, biar supaya kita tahu itu bisa berhasil atau Hasilnya tidak. berapa, ya. Oke. Baik, ini kan strateginya sudah ada, tujuannya juga sudah baik. Kira-kira kalau apa komitmen Ibu untuk rencana aksi ini? Komitmennya saya itu harus benar-benar bisa bekerja sama dengan siswa ya, yang seperti yang Bapak sampaikan dari awal, kita harus punya kesepakatan bersama, jangan sampai nanti kepala sekolah bertanya mereka nggak bisa menjawab kan gitu ya, karena memang kesepakatan bersama, jadi harus dilakukan dengan baik, jujur gitu. Baik, berarti ini akan segera dilakukan ya Bu, Iya. tadi 2 minggu ke depan. Jadi kira-kira setelah pertemuan coaching kita hari ini, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Ibu harapkan atau lakukan setelah pertemuan kita ini? Kalau tindak lanjutnya Pak, langsung aksi lah. Aksi ya, Bu. Langsung aksi lah. Ya, langsung aksi. Iya. Oke, kira-kira bagaimana kita menganalisanya atau mengevaluasinya? Kapan kira-kira bisa kita evaluasi? Apakah strategi itu sudah berhasil atau sejauh mana keberhasilannya? Kira-kira kapan kita bisa lakukan? Ke depan bisa Pak. Langsung ya. Bisa kita lihat gimana pelaksanaannya gitu ya, gimana tanggapan siswa atau tanggapan sekolah, karena bukan cuma siswa aja, tanggapan lingkungan sekolah itu juga gimana ya kan. Kita lihatlah dulu 2 minggu ke depan, karena 1 minggu kan 4 kali pertemuan lah. 2 kali pertemuan 1 kelas, berarti kalau 2 minggu 4 kali pertemuan nanti kan. Nanti pasti kan guru yang lain juga akan melihat kenapa itu keluar, kan nggak istirahat, kan nggak penjas kan. Iya, gitu ya. Kita akan lihat nanti pendapat dari mereka. Ya, jadi Bu, setelah kita ini berdiskusi atau berbicara ini akan membahas tentang yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira masih ada nggak keraguan dalam benak Ibu untuk melakukan strategi untuk mencapai tujuan? Kalau untuk sekarang kita optimis salah dulu Pak, ini kita pecahkan dulu. Nanti belakangan apa yang menjadi kendala kita cari solusi lagi, kan bisa lagi. Iya. Apa jumpa sama Bapak ya? Iya, betul. Saya bersedia dan saya senang sekali dengan situasi yang seperti ini. Jadi kira-kira kan nanti Ibu akan laksanakan untuk 2 minggu ke depan. Nanti kan kalau bisa kan kita mengadakan pertemuan lagi untuk mengevaluasinya. Kapan kira-kira bisa kita lihat hasilnya ini Bu, untuk berapa lama lagi kita melakukan pertemuan lagi? Kalau 2 minggu ke depan Pak, besok kan saya mulainya besok hari Kamis ya. Iya, betul. Berarti 2 minggu ke depan di hari Jumatnya bisa berarti ya Pak? Iya, saya ada waktu. Ya, semoga di situ nanti kita bisa melihat apakah strategi yang Ibu lakukan ini sudah berhasil atau sejauh mana, berapa persen keberhasilannya. Tapi dengan ungkapan Ibu dan komitmen Ibu, saya yakin ini akan berhasil ya. Amin. Baik. Ya, nanti Ibu tinggal melakukan aksi nyatanya, ya, rencana aksinya kapan dilakukan, semoga berhasil. Dan Ibu tetap bersemangat ya Bu, nggak boleh putus semangat. Kalaupun ada gangguan dan kendala, saya yakin Ibu bisa melakukannya dengan baik. Amin, amin. Berkat bantuan dari Bapak juga. Iya, oke Bu ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Yang mau saya sampaikan, terima kasih buat pengembangan hari dari Bapak, sudah berhasil mengcoach saya, bisa optimis ya, memberikan ide tadi ya. Semoga bisa hasilnya memuaskan seperti yang saya harapkan. Gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi Bu, saya pikir terima kasih untuk pertemuan kita ini. Semoga ada faedahnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, selamat siang Bu. Oke Pak Ketler, tadi Bapak kan sudah melaksanakan yang namanya coaching terhadap Ibu Suhardi Lubis. Jadi dari yang saya lihat
sudah berjalan dengan bagus. Namun ada yang perlu saya pertanyakan terhadap pelaksanaan observasi ini. Yang pertama, menurut Bapak, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching ini yang menjadi indikator pencapaian? Dari proses coaching yang saya lakukan, Pak, indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan, saya sudah memberikan pemahaman dan pandangan bagaimana supaya coach bisa menemukan ide-ide sendiri dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dan saya sudah mencoba tadi menerapkan alur tirta, di mana Bu Suharni tadi sudah bercerita pengalamannya dan memunculkan ide-ide sendiri apa yang akan dilakukan, dan sudah memiliki komitmen untuk melakukan strategi itu untuk mencapai tujuannya, Pak. Oke, jadi apa yang Bapak sampaikan ini memang sudah agak sesuai dengan hasil pengamatan yang saya tulis di sini, bahwa Bapak itu melakukan coaching sama Ibu yang tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian dari segi kompetensi yang dikembangkan tadi sudah hadir penuh. Iya. Artinya Bapak itu sudah aktif di sana, banyak mendengar apa yang dikatakan oleh coaching, ya. Iya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, apakah itu dari alur tirtanya dan kehadiran penuh. Oke, kemudian yang terakhir ini Pak, dari hasil observasi yang saya lihat, yang mau saya pertanyakan di sana, apalagi kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan apa tadi hasil observasi, catatan-catatan yang saya buat. Baik, Pak. Kalau menurut saya tadi, Pak, dari proses coachingnya, bahwa kompetensi yang akan saya tingkatkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena supaya mungkin coachingnya semakin leluasa dan terbuka untuk memunculkan ide-idenya di dalam menghadapi permasalahan. Jadi saya harus lebih memantapkan diri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, berarti untuk selanjutnya nanti dari pelaksanaan ini yang akan dikembangkan itu untuk pertanyaan berbobot, ya? Iya, Pak. Oke, jadi itulah mungkin hasil observasi kita hari ini. Semoga nanti Bapak untuk di lain waktu bisa meningkatkan yang namanya pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat melaksanakan coaching. Oke, baik, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak.